Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 hingga 30. Di bawah judul perikop siapa yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hidup kami, raga kami, bahkan hati kami ada untuk mendengarkan. Kiranya kami berkenan kepadamu dan pimpin hamba-Mu yang menyatakannya ini bagi kami sekalian. Kiranya Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu dan berkatilah kami umat-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya beri tema kecil untuk perenungan firman Tuhan bagi kita, yaitu keselamatanku ialah Kristus. Apa yang kita pikirkan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan ketika kita mengetahui orang yang selama ini datang atau sering datang ke rumah kita, sering makan bersama, dan bahkan juga sering kita bantu atau kita tolong dengan begitu tulusnya, sering memakai atau meminjam barang yang kita punya, atau bahkan kita telah memberikan yang terbaik dan yang baik baginya, juga adalah orang yang juga sering kita doakan. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang telah merancang hal-hal yang jahat terhadap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir sedikit menjauhi juga bukan pilihan yang salah bagi kita demi keamanan dan keselamatan kita. Itu hal yang wajar. Nah, mengenai hal ini Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita manusia saja memahami betul situasi seperti ini. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui isi hati manusia. Artinya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, pada saat kerajaan sorga itu dinyatakan, akan banyak orang yang tidak bisa ambil bagian di dalamnya. Pertanyaannya kenapa? Bapak Ibu saudara-saudari, karena sebenarnya ada banyak orang yang memang kelihatannya setia melayani Tuhan, melakukan perbuatan baik, dan bahkan pandai membaca Alkitab, rajin pelayanan, hafal lagu-lagu rohani, dan pandai sekali bernyanyi lagu-lagu rohani. Tetapi juga tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah yang dinyatakan itu. Karena ketika ia melakukannya, hanya raganya yang melakukannya, tetapi hatinya tidak, atau justru pada situasi atau kondisi sebaliknya. Kenapa menjadi bagian kerajaan sorga itu adalah hal yang sulit ataupun menjadi hal yang sangat berat? Karena sebenarnya syaratnya juga berat Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat. Pertama, seseorang yang mau menjadi bagian dari kerajaan Allah itu adalah orang yang sanggup menderita, berhadapan dengan kesesakan demi menjadi yang utuh seperti yang Kristus kehendaki. Dan yang kedua, hati, jiwa, dan raga harus satu tujuan di dalam Tuhan. Jangan sampai raga kita atau secara badani kita aktif berada di rumah Tuhan atau dalam kegiatan di rumah Tuhan atau melakukan apa yang menjadi bagian dalam pelayanan firman Tuhan, tetapi hati kita tidak. Dan jangan sampai raga kita ada di rumah Tuhan, tetapi hati kita berada di tempat yang lain. Bagi orang percaya, kunci keselamatan itu adalah Kristus, dan hidup benar di hadapan Tuhan itu yang Kristus kehendaki, dan itu yang harus kita lakukan. Teladan hidup yang Ia ajarkan adalah hal yang patut kita lakukan sebagai wujud
ungkapan syukur sebagai wujud ketaatan kita untuk menghargai keselamatan yang sebenarnya sudah dinyatakan, bahkan sudah kita terima dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pastikan ketika ada pertanyaan kepada kita siapa yang layak diselamatkan, pastikan bahwa kita adalah orangnya, karena kita adalah orang-orang yang telah lama menjadi bagian sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak hanya raga kita, tetapi secara totalitas hati dan seluruh hidup kita abdikan bagi Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari berdoa. Kami ucap syukur atas firman Tuhan. Kiranya ini menjadi peringatan yang sungguh-sungguh dapat menerangi segala pemikiran dan hidup kami. Kami tidak hanya menjadi bagian secara ragawi, menjadi bagian di dalam rumah Tuhan, tetapi utuh hidup kami, hati kami peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang merancang hal-hal yang jahat terhadap sesama kami. Maka biarkanlah Tuhan pekerjaan kami, pelayanan kami, hidup kami, ketika kami menjadi bagian yang selalu berada di rumah Tuhan, kami adalah bagian yang utuh, yang boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.